Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saat ini masih di rumah, ya, masih dirumahkan karena efek dari COVID-19. Dan pada hari ini kita masih harus mempelajari materi melalui pengamatan video, ya. Ibu harap kalian semua sehat selalu dan tetap menaati protokol kesehatan dan juga menjaga imun tubuh dengan baik agar dapat mengikuti pembelajaran ibu sampai selesai nantinya gitu. Jadi pada pagi hari ini ibu akan membawakan topik mengenai gejala sosial atau penyimpangan sosial, dan ibu harapkan nanti anak-anak ibu semuanya bisa mengamati dan mendengarkan video yang ibu akan sampaikan nanti secara keseluruhan, karena nantinya ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak ibu sekalian dan kalian harus mengetahui secara rinci dan jelas apa sih itu gejala sosial dan penyimpangan sosial yang akan ibu sampaikan nanti gitu. Jadi langsung saja kita akan mempelajari gejala sosial atau penyimpangan sosial. Apa sih gejala sosial itu? Apa aja sih dampaknya untuk masyarakat? Baik enggak sih gejala sosial atau penyimpangan sosial itu? Jadi nak, yang namanya penyimpangan itu adalah sesuatu hal yang menyimpang, yang sudah tidak patut untuk dicontoh dan sudah tidak patut lagi untuk diikuti ya zaman sekarang. Jadi kalian yang anak-anak ABG zaman sekarang itu udah bisa ya mulai menyesuaikan diri. Kan kalian udah tahu gitu mana yang baik buat kalian ataupun yang buruk. Sesuatu hal yang dapat merugikan kalian dan dapat mempermalukan orang tua kalian itu hendaknya kalian jauhin ya nak ya. Jadi yang namanya gejala sosial itu adalah suatu peristiwa atau kejadian di suatu tempat yang mengundang kericuhan ya, yang bisa dilakukan secara individu ataupun secara kelompok gitu ya. Kemudian di sini gejala sosial ini itu dapat timbul di mana aja gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu nak di mana akan terjadi gejala sosial atau penyimpangan sosial ini gitu. Karena ya yang namanya kejahatan kita nggak bisa prediksi gitu akan terjadi di mana dan siapa pelakunya gitu kan. Kemudian di sini kita akan memasuki contoh dari gejala sosial atau penyimpangan sosial. Yang mana yang pertama itu adalah kemiskinan. Kenapa Bu harus kemiskinan? Ya, karena kemiskinan itu merupakan salah satu cikal bakal dari terbentuknya suatu peristiwa gejala sosial atau penyimpangan sosial gitu. Karena banyak zaman sekarang ya orang lain harus melakukan atau kayaknya gejala sosial atau penyimpangan sosial itu menjadi suatu hal yang wajib bagi mereka yang mungkin saja sedang mengalami kelaparan gitu akibat dari kemiskinan itu gitu. Jadi hal itu yang mendorong mereka untuk melakukan peristiwa menyimpang. Kemudian yang kedua, kejahatan. Yang mana nak kejahatan itu merupakan salah satu ya hal yang sangat berkaitan sekali dengan yang namanya penyimpangan sosial gitu, karena yang namanya penyimpangan sosial itu udah ricuh dan dapat merugikan orang lain, juga dapat menyakiti sesama gitu. Jadi itu merupakan salah satu tindak kejahatan juga gitu. Kemudian yang ketiga itu ada perang gitu. Jadi gejala sosial atau penyimpangan sosial ini merupakan salah satu uh, hal yang dapat mengakibatkan peperangan ya, karena gejala sosial atau penyimpangan sosial ini motifnya sangat banyak dan menimbulkan perang kecil ya di antara masyarakat. Dan yang ketiga itu karena persamaan gender gitu. Jadi yang mana banyak sekali gejala sosial atau penyimpangan sosial ini tuh yang timbul akibat dari persamaan gender gitu kan, baik suku, ras dan juga agama yang menjadi cikal bakal daripada gejala sosial atau penyimpangan sosial ini gitu. Kemudian di sini ada faktor-faktor penyebab gejala sosial atau penyimpangan sosial. Yang pertama itu faktor ekonomi. Yang kedua ada faktor budaya. Dan yang ketiga ada faktor biologis. Yang keempat ada
faktor psikologis, dan yang kelima ada faktor kultural dan struktural. Yang mana faktor ekonomi itu tadi sudah Ibu jelaskan ya, itu dampak dari kemiskinan yang mengakibatkan mereka untuk melakukan suatu gejala sosial atau penyimpangan sosial. Kemudian faktor budaya itu tadi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa timbul dari ras, suku, dan agama ya. Kemudian faktor psikologis ya, itu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh ya untuk melakukan suatu tindak penyimpangan sosial. Kemudian di sini ada macam-macam penyimpangan sosial ya. Kalau penyimpangan individual itu adalah suatu kondisi di mana individu atau perorangan tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang kedua ada penyimpangan kelompok, di mana suatu kondisi di mana sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Dan yang ketiga adalah penyimpangan campuran. Jadi penyimpangan campuran itu merupakan gabungan antara penyimpangan individual dan juga penyimpangan kelompok gitu. Jadi dia bersatu untuk melakukan aksi penyimpangan sosial atau gejala sosial tersebut di suatu tempat gitu. Kemudian di sini ada beberapa contoh perilaku menyimpang. Yang pertama itu ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yaitu sangat marak ya nak ya zaman sekarang. Jadi ibu himbau buat kalian jangan diikuti hal-hal yang membuat kalian rugi. Dan kalau udah yang namanya narkoba atau obat-obat terlarang itu udah salah satu kesalahan yang fatal ya nak ya, karena kalian gak akan bisa jadi apa-apa di luar sana ketika kalian sudah menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, dan otomatis masa depan kalian itu akan hancur ya, karena penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kemudian yang kedua ada tawuran di sini gitu kan. Tawuran ini biasanya identik dengan yang namanya pelajar gitu ya, anggar-anggar jago gitu. Jadi melakukan yang namanya tawuran, balap liar, kemudian ada pencurian ya. Pencurian ini diakibatkan dari efek kemiskinan juga bisa ya nak ya. Dan paling banyak malah kasus pencurian itu yang diakibatkan dari efek kemiskinan. Kemudian ada bully, kemudian ada pelanggaran lalu lintas yang mungkin sering dilakukan oleh anak ABG ya, yang tidak mempunyai SIM tapi sudah menggunakan motor yang menerabas lampu merah gitu, kebut-kebutan di jalan, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, itu udah banyak banget gitu. Yang ketujuh nih, yang paling belum bisa ditindaklanjuti oleh negara adalah yang namanya korupsi gitu. Jadi korupsi ini hati-hati juga gitu kepada anak-anak ibu yang memang sudah dipercaya temannya untuk memegang suatu tanggung jawab atau amanah ya, untuk memegang suatu uang, jangan disalahgunakan, karena korupsi itu tidak hanya terbilang kalau jumlahnya banyak aja, tapi jumlahnya sedikit, Rp1.000 aja itu dan cikal bakal daripada korupsi ya nak ya. Kemudian buang sampah sembarangan, ini paling sering kalian lakukan karena jadi kalau misalnya kalian dimanapun itu kalian harus tetap menjaga kebersihan dan jangan buang sampah sembarangan lah, paling tidak jangan kotorin bumi ini gitu. Karena kalau misalnya kalian membuang sampah plastik itu kita nggak tahu gitu, 2025 mungkin Indonesia ini udah tenggelam kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihan gitu. Kemudian di sini cara mengatasi dan merawat anak dari perilaku menyimpang. Ini yang salah satu pokok pembahasan yang paling bermanfaat gitu buat kalian, yang dapat kalian renungkan. Jadi ketika kalian nanti akan menjadi orang tua, kalian perlu mengetahui ini gitu. Adapun cara kalian dalam mendidik anak ya, agar tidak terjerumus ke dalam gejala sosial atau penyimpangan sosial, yang pertama kalian harus perbanyak waktu luang dengan anak gitu. Ini salah satu PR juga buat ibu gitu yang akan menjadi orang tua. Kemudian yang kedua, buat jadwal harian ya. Jadi kalian itu perlu buat jadwal harian agar seluruh aktivitas kalian itu bisa terpantau dan bisa secara sistematis ya dilakukan.
Kemudian yang ketiga, jalin komunikasi dengan guru sekolahnya gitu. Jadi orang tua itu memang harus menjalin komunikasi yang baik dengan guru siswanya, guru anaknya maksud ibu, karena agar bisa memantau anaknya, agar itu tadi gitu salah satu upaya agar tidak terjerumus anaknya ke dalam gejala sosial atau penyimpangan sosial. Jadi di sini ada latihan, nanti Ibu akan kirimkan melalui WA group ya, atau Ibu akan share di Google Classroom. Itu nanti perkembangannya setelah pembelajaran ini berlangsung Ibu akan berikan kepada kalian. Dan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan, mengamati dan mendengarkan penyampaian Ibu. Semoga kalian dapat memahami dan semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat belajar secara offline lagi gitu, dan Ibu bisa ketemu bersama anak-anak Ibu sekalian. Jadi sebagai penutup ya, di sini Ibu akan memberikan contoh gambar penyimpangan atau gejala sosial. Ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Di sini ada contoh penggunaan obat terlarang ya. Ini banyak banget. Kemudian ini tadi perkelahian antara pelajar. Kemudian di sini ada minum-minuman keras ya, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua maupun anak-anak remaja, karena efeknya selain gak baik, ngabisin uang, dan juga buat tubuh itu menjadi berpenyakit. Kemudian ini yang ketiga, balap liar atau tawuran. Dan juga ini ada yang paling sering kasusnya terjadi di kalian, ini ada terlambat ya. Kasus terlambat merupakan salah satu gejala sosial atau penyimpangan sosial juga yang nggak boleh dilakukan ya. Dan ini terakhir, mengemis di lampu merah, itu nggak boleh ya, sangat mengganggu. Jadi untuk anak-anak Ibu, sekian dari video pembelajaran Ibu hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.